jika kita sedang mengerjakan proyek profesional atau pribadi, maka sangat dianjurkan untuk merencanakan anggaran biaya produksi. Dalam proyek profesional, rencana anggaran biaya berguna untuk mengamankan keuangan perusahaan. Tanpa anggaran biaya yang... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Novi, yaitu di Mapel Pengolahan Audio Video. Ini adalah pertemuan kedua kita. Yang kemarin yaitu kita sudah membahas yaitu alur proses produksi multimedia. Masih ingat kemarin yaitu alur produksi multimedia dapat dibagi menjadi 3, apa saja? Praproduksi, produksi, dan post produksi. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas satu dulu, yaitu praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan perencanaan. Jadi sebelum ada proses produksi, ada yang namanya praproduksi atau tahap perencanaan. Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi, syuting film atau membuat video. Pada intinya tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya digital video sesuai dengan harapan yang diharapkan tentunya. Nah, apa saja yang perlu disiapkan di dalam praproduksi ini? Pertama, proses penuangan ide, yaitu ada judul tujuan, ada audiens atau pemirsa, marketing, budget atau anggaran, ada schedule atau penentuan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya ada desain. Isinya yaitu berita, konten, jasa, arsitektur informasi, visual dan suara, teknis, interaksi. Selanjutnya perencanaan produk. Ada storyboard, ada penganggaran, ada penjadwalan, ada aset manajemen, ada pengujian, ada staff, ada pembayaran, seperti itu. Selanjutnya ada dokumentasi. Di dokumentasi ini ada desain, ada perencanaan produk. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu di dalamnya ada desain dan perencanaan produksi. Selanjutnya ada kumpulan tim. Di situ di dalamnya yaitu ada desainer, produsen, teknis desainer, seni, audio, produser, penulis, editor, programmer, komponis, konten spesialis, teknik asisten, produksi asisten, peneliti dan sebagainya. Ada pengacara juga ada di situ. Dan selanjutnya ada membangun prototipe. Di dalamnya ini ada penguji arah desain, ada komponen teknologi, ada halaman tentang proyek, ada tim bekerja, tim kerja, dan selanjutnya yaitu ada pengurusan hak cipta. Jadi di dalamnya ada tim yang mengurus hak cipta tersebut. Terus ada penandatangan kontrak dan pembiayaan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu proses kerja praproduksi. Secara singkat, praproduksi yaitu menentukan ide cerita, kemudian mengsketsakan beberapa adegan ke dalam bentuk naskah cerita, lalu dibuat yang namanya storyboard untuk menerjemahkan naskah menjadi cerita yang lebih detail. Dibuat karakter tokoh,
background awal, lalu membuat keyframe. Setelah itu test shoot, yaitu sebuah rangkaian pendek gambar yang dirender dengan full color untuk memastikan teknik penggerakan dan renderingnya. Sebelum animasi sendiri dimulai, dibutuhkan konsep cerita, yaitu harus dibuat dalam bentuk narasi. Beberapa elemen yang perlu menjadi pertimbangan yaitu dalam proses praproduksi. 1. Apakah tujuan dan pesan yang diinginkan? Siapa pemirsa yang akan dituju? Apa keinginan klien? Membuat sesuatu yang sama sekali baru. Yang kelima, apakah sarana yang menunjang untuk pembuatan proyek telah terpenuhi? Keenam, menginventariskan perangkat lunak yang dibutuhkan. 7. Menginventariskan orang yang terlibat serta pembagian job deskripsi. 8. Membuat schedule kerja. 9. Merencanakan biaya yang dibutuhkan. 10. Merencanakan pendistribusian hasil kerja. 11. Mengupdate hasil kerja. Saya contohkan yaitu proses pembuatan film. Yang pertama ada outline. Untuk mempermudah membuat proyek video, maka kita harus membuat sebuah rencana, yaitu rencana kasar sebagai dasar pelaksanaan. Outline di sini dijabarkan dengan membuat poin-poin pekerja yang berfungsi membantu mengidentifikasi materi apa saja yang harus didapatkan atau disusun supaya pekerjaan kita dapat berjalan. Outline dapat disusun dengan rekan kerja atau dengan klien kita supaya kita menghasilkan sebuah visi dan persepsi yang sama dengan langkah pelaksanaan proyek yang akan kita buat. Yang kedua yaitu skrip atau skenario. Dengan menggunakan outline saja sebenarnya sudah cukup untuk memulai tahap pelaksanaan produksi. Tetapi dalam berbagai model proyek video seperti iklan televisi, company profile, sinetron, drama, film, dan animasi membutuhkan skenario formal yang berisi dialog, narasi, catatan tentang setting lokasi, action, lighting, sudut, dan penggerakan kamera. Yang ketiga yaitu storyboard. Apabila kurang cukup dengan outline dan skenario, maka kita dapat pula menyertakan storyboard dalam rangkaian perencanaan proses produksi kita. Storyboard merupakan coretan gambar atau sketsa seperti gambar komik yang menggambarkan kejadian dalam film. Di dalam gambar tersebut kita berisi catatan mengenai adegan, sound, sudut, dan pergerakan kamera. Yang terakhir yaitu rencana anggaran biaya. Ketika kita sedang mengerjakan proyek profesional atau pribadi, maka sangat dianjurkan untuk merencanakan anggaran biaya produksi. Dalam proyek profesional, rencana anggaran biaya berguna untuk mengamankan keuangan perusahaan. Tanpa anggaran biaya yang terencana dan hanya mengandalkan spekulasi, maka persentase kerugian akan menjadi besar. Rencana anggaran biaya meliputi gaji untuk kita, rekan kerja, aktor, talent, dan lain sebagainya. Ya, begitu anak-anak, pertemuan kali ini yaitu tentang praproduksi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu produksi dan post produksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.